Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Eka Haryanti. Gimana kabarnya nih teman-temanku semua hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Dilancarkan rezekinya, dimudahkan jalan urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, kegiatan aku sama suami sama anak-anak di malam ini adalah pergi cukur rambut. Yang spesialnya itu adalah mereka pada cukur rambut di Pak D-nya udah dari lahir sampai hari ini. Jadi setiap potong rambut itu pasti selalu kesini. Dulu dia nggak di sini. Dulu ada tempat cukurnya cuma udah berhenti, dan kalau mau cukur harus ke rumahnya gitu. Dan ini di malam minggu gitu ya teman-teman. Dan cukur rambutnya itu dimulai dari kakak Farel. Nah, kepala yang kedua itu adalah Abang Kenzi. Sebenarnya Abang Kenzi tuh nggak mau cukur rambut teman-teman. Karena kalau dicukur sama Pak D-nya itu semua dicukur, jadinya dia botak, dan teman-temannya bilang Kenzi botak. Tapi aku udah bilang kali ini kamu gak dibotak gitu, makanya dia mau. Jangan salfok sama cucian yang ada di belakang gitu ya teman-teman. Banyak kan rumah jadi pasti ada cucian gitulah. Dan ini papahnya yang terakhir untuk cukur rambutnya. And then ini di pagi harinya gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi di pagi hari ini karena aku kurang enak badan, tiba-tiba tuh gini ya, pas lagi ngaji subuh sekitar jam 4 ya, aku kan bangunnya ke kamar mandi. Nah, balik lagi untuk tidur, tiba-tiba nafasku itu terasa setengah gitu teman-teman. Nah, sampai selesai sholat subuh jadinya aku tuh gemeteran sambil nafasnya itu setengah, dan aku tiduran atau istirahat. Udah dipijit sama suami, lalu suami masakin itu, suami masak mie apa namanya ya, pokoknya mie ayam itu ditambahin sambal gitu. Dan ini aku lagi disuapin sama suami untuk sarapan gitu. Nah, dan di sini anak-anak juga udah makan. Tadi awalnya anak-anak yang digorengin telur gitu ya. Dan anak-anak ketiganya udah makan, dan di sini kita 3 berdua yang makan. Jadi sama-sama aja satu piring berdua. Dan karena aku ya udahlah, ini aja deh, suapin aja deh gitu sama suami, jadi disuapin gitu. Nah, itu suami aku pergi ngambil sambal lagi ya, karena sambalnya udah habis, tersisa nasi. Nah, ini suami aku udah kembali lagi teman-teman. By the way, kalau kita menceritakan tentang kisah hidup berumah tangga itu tuh nggak berasa gitu ya teman-teman. Ini aku mau ceritain kisah hidup berumah tangga aku sama suami yang nggak kerasa bulan Agustus besok udah 10 tahun. Dan yang 10 tahun ini kami mempunyai 3 anak yang lucu-lucu, gemes-gemes, pinter-pinter insyaallah. Tentunya gak selalu harmonis ya teman-teman. Pasti ada kalanya berantem, berselisih pendapat, itu udah pasti. Dan bakalan selalu ada cobaannya, entah itu cobaan dari mertua, ataupun dari ipar, ataupun dari pihak luar dan sebagainya, ataupun dari ekonomi. Dan itu akan bergantian selama kita masih hidup untuk masalahnya. Jadi di dunia ini gak ada orang yang gak punya masalah. Walaupun semisalnya mereka kaya, banyak duit, pasti ada masalahnya. Dan setiap manusia itu udah pasti ada kekurangan dan juga ada kelebihannya teman-teman. Dan pastinya aku ada kekurangan kelebihan, begitu juga dengan suami aku. Ini dua tahun terakhir itu kami mempunyai masalah yang sangat berat, yaitu dicoba dengan orang ketiga, tapi bukan wanita atau cewek, aku gak bisa sebutin. Mungkin nanti ada saudara-saudaranya yang nonton gitu video aku ya teman-teman, jadi aku gak ceritain siapa orangnya. Intinya
orang ketiga ini menjauhkan aku dari suami aku hingga saat ini. Dan kami jarang ketemu. Bukan, iya sih, kalau suami istri kan memang satu rumah, kecuali si suaminya ini pergi merantau untuk mencari uang atau nafkah. Bentar, aku potong sedikit. Ternyata ini tadi baby Melvino pegang sambalnya, terus dia colokin tangannya ke mata abangnya, teman-teman. Ya Allah, ada-ada aja anak ini. Jadi abangnya nangis. Ini aku suruh dia bangun untuk cuci matanya. Sambil makan gitu rempong banget kalau ada anak-anak gitu ya. Tapi kalau nggak ada anak-anak, serasa rumah itu sepi banget. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang tadi ya teman-teman. Jadi sampai sekarang masih kadang suami aku tuh pokoknya jarang pulangnya pulang, tapi nggak setiap hari gitu ada di rumah. Maksudnya dia juga kerja kan. Selain kerja, dia juga harus bolak-balik. Seperti itu dah teman-teman. Pokoknya di 2 tahun terakhir ini cobaannya itu sangat sulit menurut aku. Dan alhamdulillahnya hari ini suami ada di rumah. Jadi ketika aku merasa kurang enak badan, jadi dia mengambil alih semuanya. Mulai dari masak, kemudian beberes dan segala macamnya, terutama ini aku disuapin gitu. Makasih ya suami ya kalau suami melihat video ini. Dan yang membuat aku bertahan itu adalah entah kenapa di pikiran aku selalu ada hal-hal positif tentang suami aku. Misalnya sekarang atau nanti aku pikirin hal-hal negatif tentang suami aku, tapi entah kenapa Allah itu membalikkan lagi ke hal-hal positifnya. Mungkin Allah ngasih aku yang terbaik, versi Allah ya teman-teman, tapi versi Allah itu selalu yang terbaik dibanding versi kita sebagai manusia. Pokoknya ketentuan Allah itu yang terbaik ya teman-teman ya. By the way, ini aku kurang enak badan tapi makannya banyak banget ya. Ini aku bilang sama suami abisin dah mie-nya, soalnya nanti tuh nggak enak. Jadi ini tadi malam ya dia sempat pergi beli mie, tapi ini mie-nya buat mie ayam gitu loh teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat baby Melvino tuh paling kepengen suka makan mie, ya Allah tuh dikasih sosis aja deh baru dia pergi tuh. Jadi karena hari ini nggak ada apa-apa, tukang sayur belum lewat, adanya sosis, ayam, kok ayam sih? Adanya sosis, telur ayam sama mie. Jadi suami aku buatin sambal untuk mie-nya direbus dulu, dibuatin sambal dicampur gitu. Jadi itu aku merasa tuh enak nih gitu. Jadi setelah selesai makan ya udah habisin aja deh mie-nya, nanti nggak enak gitu kalau udah dingin. Jadi ini aku dikasih lagi sama suami aku mie-nya. Terima kasih ya suami udah mau disuapin. Tapi emang gitu teman-teman, kalau aku lagi sakit dan minta disuapin, pasti suami aku tuh suapin. Dan entah kenapa tangannya itu enak. Jadi kalau aku sakit tuh ya udah makannya itu banyak gitu teman-teman kalau disuapin sama dia. Jadi intinya setiap manusia itu punya kekurangan dan kelebihan ya. Kalau bisa dimaafin, kenapa tidak? Ketika suami atau istri berbuat kesalahan, ketika lebih banyak hal-hal positif atau hal-hal baik yang ada pada dirinya, tidak masalah untuk dimaafkan saja dan harus komitmen untuk tidak mengulang kesalahan itu kembali dan belajar untuk berbenah sama-sama bagaimana dan harus apa supaya rumah tangga itu tetap harmonis gitu ya teman-teman. Apalagi di usia pernikahan aku yang mau ke 10 tahun, nggak gampang ya teman-teman. Mungkin diantara kalian teman-teman yang udah nonton video sederhana ini, mungkin ada juga yang lebih dari tahun pernikahan aku 11, 15, mungkin ada yang lebih, bisa komen ya teman-teman. Dan maafkan di video kali ini mungkin buat teman-teman itu tuh nggak menarik ya teman-teman untuk videonya, tapi ini aku upload supaya menjadi memori atau kenang-kenangan untuk aku dan suami. Kemungkinan nanti the next mau ngelihat kenangan ini, aku bisa buka YouTube untuk melihatnya kembali.
Dan by the way, sambil aku dubbing, sambil ngedit di sini kok aku tuh terharu ya teman-teman ngelihat video ini. Oke teman-teman, mungkin videonya sampai di sini. Ini setelah kita makan, ini kita lanjut ngobrolin soal bisnis apa sih yang harus kita jalani gitu teman-teman. Pokoknya gitu deh. Oke, terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton hingga detik ini. Jangan lupa untuk selalu nonton sampai selesai ya teman-teman. Karena sangat berpengaruh untuk channel kalian juga ya, untuk menambah jam tayang. Dan juga channel kalian bakalan direkomendasikan oleh YouTube kalau kalian nonton sampai selesai. Terima kasih banyak buat yang sudah like, komen, dan juga subscribe video ini. Ambil yang positifnya, buang yang buruknya ya teman-teman. Terima kasih sekali lagi buat yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.